puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nama yang lebih besar, tidak ada nama yang lebih agung selain Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kebesarannya, di mana di segala penjuru dunia bergemuruh takbir dan tahmid serta tahlil sebagai ekspresi nurani, ekspresi iman yang selama ini terbelenggu oleh hawa nafsu, yang selama ini dijajah oleh hawa nafsu dan dunia. Setelah digembleng, dididik, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa dan dosa selama 11 bulan kita lakukan. Hari ini hati kita dengan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekspresikan takbir kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap bahwa takbir ini tidak hanya sebuah seremonial, tapi betul-betul lahir daripada kesadaran iman bahwa sejak hari ini kita berkomitmen bahwa di dalam diri kita, di dalam hati-hati kita, tidak ada kebesaran yang lain kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini terus kita bawa, kalau ini terus kita bawa dalam kehidupan kita sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dengan hadirnya Ramadan, maka masjid-masjid harusnya tidak sepi selepas Ramadan. Karena pada saat ini, di saat kita bergembira, di saat kita merayakan hari besar, bersamaan dengan itu, andaikan masjid-masjid dapat berbicara, di dalam hati mereka akan ada kesedihan-kesedihan. Kenapa? Masihkah ada saf-saf yang akan melaksanakan sholat sebagaimana terawih yang kita lakukan? Masihkah ada tilawat-tilawat tadarus yang menghiasi, menyinari masjid-masjid sebagaimana yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Dan ini adalah kesedihan yang terpancar dari seluruh masjid yang diisi oleh bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan telah berlalu. Tidak ada satupun jaminan dari kita tahun depan, bahkan esok, masihkah ada usia yang diberikan oleh Allah kepada kita? Tidak ada jaminan. Maka bersyukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi, berulang kali bahkan mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Andaikan kita mengoreksi diri kita, kita sadar diri kita, seharusnya diri kita ini menjadi hamba yang malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak hari-hari kita yang diisi adalah kelalaian dan kelalaian, dosa yang kita lakukan, kesibukan dunia dan dunia. Lisan yang Allah ciptakan untuk kemudian kita banyak berzikir, banyak menyebut nama-nama Allah. Berapa orang yang tersakiti dengan lisan kita? Tangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tangan itu kita membantu menolong orang. Berapa dengan tangan ini kita menyakiti orang lain? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membuka pintu ampunannya kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang selama ini mereka melupakan aku Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selama ini mereka lalai daripada aku Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai mereka berpikir bahwa aku Allah jauh daripada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk segera menjemput ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang diinginkan oleh bulan suci Ramadan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tarbiyah bulan suci Ramadan adalah adanya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi motor penggerak dalam rangka menciptakan perubahan-perubahan sikap dalam diri kita. Maka ketika ayat tentang puasa, kutiba alaikumus shiyam, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Kasih sayang Allah, Allah menghendaki kita menjadi hambanya yang bertakwa. Kenapa? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Adam dan Hawa, orang tua kita, secara tidak langsung Allah mengatakan kepada kita sekalian, kalian wahai sekalian manusia, kalian ini tercipta dari makhluk yang paling mulia. Kalian ini tempat kalian adalah tempat yang paling mulia. Kenapa? Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Asal kita, kampung halaman kita adalah surga, dan Allah ingin agar kita kembali kepada surga dengan berbagai perangkat ibadah yang Allah siapkan. Sholat, puasa, zakat, haji adalah perangkat-perangkat yang Allah siapkan. Kenapa? Allah ingin kita kembali ke kampung halaman kita sebagaimana asal mula Adam dan Hawa itu diciptakan. Tapi bersamaan dengan itu, ketika terjadi pengusiran kepada Adam dan Hawa oleh karena memakan buah khuldi, diusirlah mereka dari dalam surga. Dan kemudian syaitan la'natullahi alaihi berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji syaitan? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, oleh karena engkau sudah mengklaim, menjas bahwa tempat kami syaitan adalah neraka, kami tidak siap ya Allah, kami tidak puas. La'aqudanna lahum, dengan cara apapun, dengan cara apapun kami akan menggoda manusia untuk menjadi tempat kami di dalam neraka. Kami tidak sudi mereka kembali ke kampung halaman mereka sebagaimana Adam dan Hawa itu diciptakan. Kasih sayang Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Selama 11 bulan kita bergelut dengan kehidupan. Berapa banyak pilihan sikap hidup kita dengan mengikuti hawa nafsu dan godaan syaitan. Allah ingin menyapa kita kembali. Maka puasa ini ada satu ayat yang diselipkan oleh Allah bagi orang-orang yang betul-betul menghabiskan puasanya dengan iman dan wahtisaban, iman dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyelipkan satu ayat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul wa idza sa'alaka ibadi anni, wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan ayat ini bercerita setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, ketika hambaku bertanya di mana aku Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Aku dekat dengan mereka. Artinya apa? Selama ini ada hijab dalam kehidupan kita, ada jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala oleh karena dosa dan kelalaian yang kita lakukan. Idealnya ketika hubungan kita, keharmonisan kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala terjaga. Allah katakan ya di dalam surah Al-Anfal, idza dzukirallah, hati-hati yang dekat dengan Allah, hati-hati orang-orang yang beriman yang terjaga dengan taubat dan istighfar. Idza dzukirallah, ketika nama Allah itu disebutkan, wajilat qulubuhum, hati mereka itu bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan, zadatuhum imana, semakin menambah keimanannya. Tapi kita rasakan bagaimana hati-hati kita ketika nama-nama Allah dikumandangkan, ketika nama-nama Allah disebutkan, ketika Allahu Akbar dikumandangkan menawarkan kepada kita
Apakah pekerjaan yang lebih kita cintai atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betapa banyak orang kemudian yang dia besarkan adalah pekerjaannya, yang dia besarkan adalah pekerjaannya, aktivitasnya, keluarga yang dia cintai daripada Allahu Akbar daripada nama Allah yang dibesarkan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan mendidik kita, mengembalikan kita kepada persepsi cara berpikir kita terhadap dunia dengan cara berpikir yang sebenarnya. Yang ingin ditanamkan dari Ramadan, dari pendidikan Ramadan, bahwa selama ini sesungguhnya kita sedang tertipu dengan dunia, karena dunia itu sifatnya wa gharrathumul hayatud dunya. Sifatnya dunia itu adalah kesenangan yang menipu, dan kita sadar bahwa selama ini kita sedang tertipu. Maka Ramadan hadir, ingin merubah paradigma, ingin merubah konsep cara berpikir kita tentang dunia dengan cara berpikir yang sebenarnya. Kenapa? Ramadan datang untuk melarang kita jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan, sekalipun itu dengan istri kita. Artinya apa? Di saat lapar pun, di saat dahaga sekalipun, kita masih bisa bahagia, kita masih bisa tertawa. Artinya apa? Allah ingin merubah konsep berpikir kita. Kebahagiaan kalian bukan ada pada berapa kekayaan yang Anda miliki, berapa uang yang Anda dapatkan. Tidak. Kebahagiaan Anda itu justru ketika dunia itu semakin kecil dalam diri kita. Bukan dalam konteks nominal, tapi ketika kecintaan kita terhadap dunia semakin kecil dalam diri kita, maka di situ letak kebahagiaan. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ma lakum, apa sesungguhnya yang menyebabkan kalian, apa sesungguhnya yang memberatkan kalian, idza qila lakum firu fi sabilillah, ketika dikatakan kepada kalian keluarlah di jalan Allah, keluarlah untuk sholat, berikan waktu untuk agama, thaqaltum ilal ardi, begitu berat kemudian Anda meninggalkan dunia Anda, begitu kemudian besar kecintaan Anda terhadap dunia Anda, sehingga ketika Allah kemudian berfirman infiru fi sabilillah, kasih waktu, kasih masa untuk urus agama, kasih masa untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah, thaqaltum ilal ardi, begitu Anda lebih berat lebih berat memilih dunia, kemudian meninggalkan agama. Apa kata Allah? Araditum bil hayati dunia, wahai hambaku, araditum bil hayati dunia, apakah engkau lebih ridho daripada dunia? Padahal aku ciptakan dunia ini sifatnya untuk menipu, untuk menguji kalian, tapi Anda begitu ridho dengan dunia. Kemudian Allah meluruskan persepsi kita tentang dunia. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingatlah, dunia ini adalah kesenangan yang sifatnya menipu, kesenangan yang sifatnya sementara. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu berapa lama lagi Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Tapi yang jelasnya bahwa Allah mensifati dunia ini adalah mata, kesenangan yang bersifat sementara. Seorang tabi'in dalam sebuah kata-kata hikmahnya, beliau berkata, ya, tazawwadu bittuqa, bekali diri kita di mana dan kapanpun kita berada, jangan pernah lepaskan diri kita dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya kita tidak tahu, tidak ada satupun kita yang tahu. Idza janna alaihi lailu, ketika malam itu datang, hal ta'ishu ilal ghad, apakah masih ada harapan besok itu kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah kita melihat ada
saudara-saudara kita yang mungkin masih sehat, malamnya kita masih ngobrol, yang kita masih kemudian bercanda ria dengannya, tiba-tiba kemudian terdengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tersentak kita semua terkaget. Bukankah itu yang kemarin baru bertemu dengan saya, baru duduk dengan saya? Itulah sifatnya kematian. Untuk apa? Persepsi kita terhadap dunia ini harus dibenarkan. Kenapa? Allah bahkan membeberkan kisah-kisah orang-orang yang sudah wafat. Allah mengungkapkan di hadapan kita untuk menjadi mau'izah, menjadi pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bagaimana penyesalan orang-orang yang kemudian sudah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dia tidak sadar, dalam keadaan dia tidak mempersiapkan diri dengan sebenar-benarnya. Ketika mereka diseret di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kemudian menyesali, ya Allah, kembalikan kami ke dunia barang sesaat saja ya Allah. La asaddaqanna, dunia yang selama ini menyesatkan kami, menipu kami, la asaddaqanna, kami akan banyak bersedekah ya Allah. Wala akum minas sholihin, selama ini kami meninggalkan sholat ya Allah, meninggalkan amal-amal soleh ya Allah, kami terlalu disibukkan dengan dunia ya Allah. Kami mohon ya Allah, kasih waktu bagi kami sedikit saja ya Allah. La akunanna minas sholihin, pasti kami akan memperbaiki diri, pasti kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Sekali lagi, ini cara Allah untuk meluruskan cara berpikir kita, untuk meluruskan persepsi kita, sehingga cara berpikir kita tentang dunia ini dengan porsi yang sebenarnya, sehingga kita tidak larut tertipu oleh dunia. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mempertanyakan, Allah memanggil kita sekalian dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Artinya sapaan ya ayyuhan nas, sekalian manusia, itu standar terendah bagi seorang manusia. Dengan standar terendah Allah mempertanyakan kita, ma gharraka bi rabbikal karim, apa sesungguhnya yang kemudian melalaikan Anda sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sesungguhnya yang menyibukkan Anda sampai kemudian Anda tidak punya waktu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mempertanyakan, ma gharraka bi rabbikal karim, apa sesungguhnya yang melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya dengan manusia, tidak memanggil dengan orang-orang beriman? Kata Allah, alladzi khalaqaka, bukankah aku Allah yang menciptakan Anda? Fasawwaka, aku menciptakan diri Anda dengan penciptaan yang sempurna, mata yang sempurna, anggota tubuh yang sempurna. Fa'adalah, kata Allah, kemudian aku ciptakan keadilan dalam diri kalian. Kenapa Allah memanggil kita dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia? Allah ingin menyentuh rasa manusiawinya kita, bahwa begitu ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, ada manusia lain, orang lain yang berbudi kepada kita, Anda kemudian mengingat jasanya, berterima kasih kepadanya, standar manusianya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, terhadap sesama manusia Anda punya standar terima kasih, penghormatan, penghargaan terhadap orang lain. Bagaimana aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalaqaka, aku yang menciptakan diri Anda, fasawwaka fa'adala, menyempurnakan penciptaan diri Anda, kemudian aku menciptakan keseimbangan dalam diri Anda. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadirnya Ramadan, setelah 11 bulan kita menyadari betapa banyak kelalaian yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kemudian hadirkan Ramadan dengan unzila fihi Quran, membimbing kita dengan standar Al-Quran
Al-Quran. Kenapa? Selama ini standar kehidupan kita adalah standar nafsu, sehingga jauh kemudian kita daripada standar Al-Quran yang kemudian membimbing kita hudan lil muttaqin, yang membawa kita kepada ketakwaan. Saya pernah punya teman, seorang teman yang di kalangan teman-teman yang lain mereka kemudian mengatakan akhlaknya begitu mulia. Di kalangan saudara-saudara kita yang lain yang beda keyakinan dengan kita mengakui bahwa akhlaknya begitu mulia. Kenapa? Ada orang yang menyakitinya yang kemudian dia begitu mudah memberikan maaf terhadapnya. Mereka sampai berkata kepadanya, begitu mulia akhlaknya, yang seharusnya dia bisa membalasnya dengan balasan yang lebih daripada itu. Tapi begitu mulia kemudian dia mampu memaafkannya. Apa dia kata? Bahwa kemuliaan itu bukan diri saya, karena saya punya standar Al-Quran yang membimbing saya. Ya, dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu. Dan di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala adalah wal kadhimina al-ghaidha, orang yang mampu menahan emosi hawa nafsunya, wal 'afina 'anil nas, dan dia dengan mudah memaafkan orang lain. Al-Quran punya standar tidak hanya mengatur pada aspek fisik, bahkan hati kita, pikiran kita ditata dan dijaga, diatur oleh Al-Quran untuk kemudian menjadikan kita adalah orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah daripada kita semua, kata Allah, minadh-dhon, cara berpikir terhadap tidak baik terhadap orang lain. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan ini yang diinginkan oleh Ramadan. Dengan panduan standar kehidupan Al-Qur'ani, Allah ingin memuliakan kita, mengembalikan kita pada kemuliaan kita. Wa laqad karramna bani Adam. Kenapa? Kita dari anak cucu Adam menjadi makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, "Tsumma radadnahum asfala safilin." Boleh jadi karena hawa nafsu yang dituruti manusia, kemudian kami campakkan, kami letakkan pada tempat yang paling rendah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada penutup khutbah kali ini saya ingin mempesankan kepada kita untuk menjaga dua hal yang kemudian dengan dua hal ini kita jaga, maka Allah akan memuliakan kita, memberikan kebahagiaan kepada kita sekalian, di mana, kapan, dalam kondisi apapun itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Duribat 'alaihimudz dzillatu aina ma tsukif." Dimanapun Anda, pada posisi jabatan apapun Anda, seberapa kaya pun Anda, kata Allah, duribat 'alaihimudz dzillah, kalian akan terus ditimpa oleh kehinaan. Kenapa? Kata Allah, kemuliaan kita itu ada pada dua keadaan, dua tempat. Illa bihablin minallah, jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, wa hablum minan nas, dan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Jaga itu. Maka hari ini kita buktikan di hadapan Allah, takbirnya kita bukan rutinitas, takbirnya kita adalah pengguguran dosa, sehingga yang hadir dalam diri kita adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semakin kemudian meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan mulai hari ini jangan ada kebencian dalam diri kita terhadap saudara-saudara kita. Jangan ada amanah dalam diri kita kepada saudara-saudara kita. Andaikan ada khilaf dan dosa yang kita lakukan, terutama kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, hari ini kita nyatakan untuk minal aidina wal faizin, kita memaafkan semuanya terhadap yang sudah meninggal. Mungkin tidak sempat kita mengutarakan kata-kata maaf kita, mungkin ada kata-kata yang mencoreng, melukai orang tua kita, yang belum sempat kemudian kita bertunggu di depannya. Kita merasa bahwa kita lebih mampu di hadapan mereka, kita merasa bahwa kita sudah
sudah punya jabatan, kita sudah punya pekerjaan, yang kemudian kita merasa besar di hadapan orang tua. Terkadang ada kata-kata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, wala taqul lahu uff. Berkata ahad saja itu tidak boleh terhadap orang tuanya. Tapi terkadang kita harus membantah, menyakiti perasaan mereka yang mereka tidak mengungkapkan. Mungkin malam mereka hanya berderai air mata kalau mereka masih ada. Hari ini kita pulang, dan sebelum kita berjabat tangan memohon maaf kepada tetangga, saudara yang lain, dahulukan orang tua kita. Doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagi yang sudah meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kubur mereka, memaafkan segala kesalahan mereka, dan menerima segala amal-amal mereka. Mari di akhir khutbah ini kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Tilawatil Quran kita, baca Quran kita, sholat tarawih kita, maupun ibadah-ibadah zakat kita, yang lainnya semua dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami sadar Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. La ilaha illa Anta. Hari ini dengan dosa yang Engkau gugurkan ya Allah, kami mengakui Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang kami sembah ya Allah. Khalaqtana. Yang demikian itu karena Engkau yang menciptakan kami. Wa nahnu ibaduk. Sementara kami tidak lain adalah hamba di hadapan ya Allah. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Ya Allah, kami mohon ampun ya Allah, kami berlindung diri dari apa yang kami lakukan. Lisan yang seharusnya ya Allah, dengan lisan itu kami menyenangkan orang lain, menyejukkan hati orang lain ya Allah. Tapi berapa banyak kata-kata yang terucap yang menyakiti orang lain, terutama kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, lisan yang seharusnya dengan lisan itu kami bahagiakan pasangan hidup kami, istri dan suami kami. Dengan lisan itu ya Allah, seharusnya kami kemudian menebarkan kasih sayang terhadap anak-anak kami ya Allah. Tapi berapa banyak dengan lisan itu ya Allah, kami menyakiti suami dan istri-istri kami. Berapa banyak ya Allah, dengan lisan itu kemudian kami menghardik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, hari ini kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Di hari yang fitri ini ya Allah, Engkau sudi memaafkan segala kesalahan-kesalahan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri, suami dan anak-anak kami menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata dalam kehidupan kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sadar betapa banyak dosa yang sudah kami lakukan. Kalau bukan karena ampunan dan rahmat-Mu, kami akan menjadi orang yang sangat rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.